ada beberapa yang memberi masukan itu agak menyakitkan gitu ya. Tapi tanpa memberi solusi dengan bahasa-bahasa yang membuat kita itu para guru down juga ya. Bener ya yang kita lakukan salah. Padahal kita sudah melakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, ternyata itu tidak mendapat apresiasi. Dan itu kan kemudian bikin guru itu, kita itu 24 jam loh, menjawab WA orang tua juga panjang loh. Jadi mohon dipahami juga. Tapi kadang-kadang kita juga menyadari ketika saya benar-benar merasa down, merasa emosi yang tinggi itu, ada satu yang membuat saya itu sadar bahwa saat ini tuh orang tua juga dalam kondisi yang tidak mudah. Kadang-kadang itu 24 jam guru itu tidak ada waktu untuk dirinya gitu ya. Kan harus membalas pertanyaan orang tua, menjawab komplain orang tua, atau kadang-kadang juga harus menjawab, menghibur, memberikan masukan dan motivasi kepada orang tua maupun anak-anak. Itu butuh empati yang besar, membutuhkan emosi yang naik turun bagi guru, dan itu semua tidak mudah buat guru. Tentu saja kalau untuk efek murid dan guru berat ya, karena kan guru harus mengajar tanpa ada anak-anaknya. Mereka memberikan tutorial pembelajaran, materi pembelajaran itu melalui video yang harus mereka syuting sendiri, menjadi skenario, bikin skenario sendiri, menjadi kameramen, juga mengedit sendiri videonya. Tentu itu berbeda ketika kita langsung memberikan kepada anak-anak, karena kan tetap pekerjaan guru tidak menjadi semakin mudah, karena kan tidak ada anaknya juga mengajarnya pasti lebih ekstra. Usaha kami jelas kami setiap minggu itu datang ke kunjung ya ke rumah orang tua. Kami belajar mengajarkan apa yang perlu, memotivasi mereka agar ayo belajar gitu, ayo kita hadapi ini bersama-sama, jangan sampai Anda sendiri. Kadang-kadang kita juga melakukan video call gitu ya. Ada pembelajaran yang memang kita lakukan itu jadi sambil bercerita, anak-anak bercerita, gurunya itu mendengarkan melalui video call, melalui voice note dan sebagainya. Anak-anak ayo belajar cuci tangan yang betul sesuai protokol kesehatan gitu ya, diajarkan. Nah, mereka itu praktek di video oleh orang tua, kemudian dikirim ke sekolah. Tetapi kita menyadari bahwa orang tua itu punya kesibukan yang tidak bisa kita samakan dalam satu hari bersama-sama. Kadang-kadang mungkin juga muncul rasa marah, kecewa, baik itu guru maupun orang tua maupun anak-anak dengan situasi ini. Tetapi kemudian balik lagi bahwa ini semua harus kita hadapi bersama, kita selesaikan bersama-sama. Saat ini itu kita seperti ulat yang masuk dalam kepompong. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam kepompong ini apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Tentu ulat ini akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di dalamnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Tapi kan dia akan terus bekerja melakukan sesuatu. Mereka beristirahat, mereka mengumpulkan energinya, merubah diri mereka, dan pada akhirnya ketika keluar dari kepompong itu menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar tidak hanya memahami orang lain, tetapi pandemi ini mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tuhan mau ajarkan kita menjadi terang-terang kecil bagi pendidikan di negeri ini. Ayo kita bergandeng bersama, belajar bersama. Salam guru belajar, mari belajar bersama.
Libur terpaksa. Ya, kami menyebutnya liburan kali ini adalah liburan terpaksa. Kenapa? Karena kita memang dipaksa untuk berdiam diri di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah. Murid-murid saya juga merasakan bahwa liburan kali ini adalah liburan terpaksa. Mereka mengatakan, "Bu, kapan sih kita bisa belajar lagi di sekolah? Kapan sih kita bisa belajar sama ibu di kelas? Kami sudah rindu sama ibu. Kami juga rindu dengan teman-teman." Dari keluhan-keluhan murid-murid saya ini, kemudian saya menyiapkan beberapa materi pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan. Murid saya tidak semuanya mempunyai HP, dan orang tuanya juga bekerja sampai sore. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan HP orang tuanya ketika mereka sudah pulang dari bekerja. Ini yang menyulitkan saya untuk memberikan PJJ selama ini. Suatu hari saya diajak sama satu orang penyiar radio untuk mengisi acara pembelajaran di RRI. Wah, tentu saja saya senang sekali menyambut kesempatan ini. Kemudian saya sampaikan kepada murid-murid saya, "Anak-anak, besok kita belajar di RRI. Siap tidak?" "Apa itu Bu RRI?" "Kalian tidak tahu RRI itu apa?" RRI adalah Radio Republik Indonesia. Nanti kita belajarnya melalui radio. "Radio itu apa, Bu? Kami sudah tidak punya radio." Nah, sekalian saya ingin mengajarkan kalian tentang teknologi zaman bahula. Artinya teknologi zaman dahulu. Memang sekarang sudah jarang sekali kita menggunakan radio. "Caranya gimana, Bu? Caranya gimana? Kami tidak tahu, Bu." "Memangnya bisa, Bu?" Bisa. Tanpa radio, kalian bisa menggunakan HP kalian yang ada di alat bantunya. Oke anak-anak, besok kita mulai siaran di radio. Kemudian, ketika saya melakukan siaran di radio, antusias siswa juga sangat luar biasa. Mereka senang ketika mereka bisa mendengarkan suara saya sebagai gurunya yang mereka rindukan. Bu, kapan kita siaran lagi? Kapan Ibu siaran lagi? Lebih asik, Bu, daripada belajar melalui WA. Wah, kalau begitu, gimana kalau kalian Ibu tantang ikut siaran dengan saya? Mau Bu, saya ya Bu ya. Besok saya ikut Ibu siaran. Saya akan siaran bersama Ibu untuk mengajar teman-teman di rumah. Oke, bagus. Siapa lagi? Kalau bisa ada 2 orang. Akhirnya Vili dan Refla yang saya ajak siaran. Tanggapan teman-temannya luar biasa. Bu, asik Bu, kayak mereka bisa memberikan pelajaran kepada kami. Bu, jangan hanya Vili dengan Refla lah, kami juga ikutlah siaran. Kami kan juga ingin siaran, Bu. Oke, akhirnya saya buat jadwal untuk belajar siaran di RRI bersama murid-murid saya. Rekan-rekan guru hebat se-Nusantara, PJJ tidak harus membingungkan kita. Pandemi tidak harus membuat kita galau, kemudian tak berdaya. Kita bisa mengambil manfaat dari pandemi ini. Salah satunya, sebagai guru, kita harus belajar berinovasi menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Pembelajaran harus tetap berjalan, menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Tidak ada jaringan, kita bisa menggunakan radio. Tidak ada kuota, kita bisa menggunakan radio. Karena radio tidak menggunakan kuota dan internet. Nah, rekan guru-guru, selain itu, kita juga bisa mengajarkan teknologi yang sudah kita anggap bahula menjadi teknologi yang bisa digunakan di PJJ masa kini. Salam guru belajar, ayo belajar bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat PJ dimulai, ada anak yang bertanya, Pak, naon sih PJJ teh? PJJ itu istilah yang baru baik bagi saya sebagai guru bagi anak-anak. Saya mengamati di sekolah bagaimana guru melaksanakan PJJ. Semua dengan cara yang sama, membuat grup WA, kemudian tugas diberikan lewat grup WA. Tugasnya sama, baca halaman sekian, kerjakan halaman sekian, dan tugasnya dikumpulkan. Bayangkan hampir setiap guru melakukan tugas seperti itu. Dan resikonya adalah beberapa waktu kemudian muncul berbagai komplain dari anak, merasa keberatan, terbebani. Kemudian juga muncul komplain dari orang tua karena begitu banyak tugas yang harus dibantu untuk anak-anak mengerjakan tugas. Belum lagi soal pulsa. Saya masih ingat ada seorang guru yang memberikan chat dari orang tua yang mengeluh, katanya dia harus tergopoh-gopoh memberikan pulsa, sementara dia bekerja sebagai pekerja berdagang di lingkungan sekolah dan sekolahnya sekarang libur. Bayangkan betapa sulitnya orang tua itu menghadapi seperti itu. Saya terpikir bagaimana sekarang saya mencari cara untuk belajar yang membuat anak menyenangkan, anak merasa tidak terbebani. Lalu saya teringat ada sebuah buku yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu. Buku itu bercerita tentang pendidikan di Finlandia. Di sana ada sebuah materi pelajaran yang namanya semacam pendidikan keluarga. Di sana anak-anak belajar di rumah seperti belajar mencuci, belajar mengepel, membersihkan rumah, memasak, dan membuat kue. Katanya, dengan belajar seperti itu, anak dilatih mandiri karena ketika dia besar, dia sudah siap untuk belajar hidup mandiri. Saya pikir ide dari buku itu cukup menarik ya, dan dalam situasi sekarang saya akan coba, karena sebagian besar waktu anak di rumah, saya akan mencoba menerapkan itu belajar di rumah dengan cara belajar dengan kehidupan sehari-hari. Maka saya membuat sebuah rancangan pembelajaran untuk 5 hari, yang materinya adalah sekitar kehidupan mereka di rumah. Hari pertama saya melakukan pembelajaran, ketika saya buka grup PA, anak-anak hari ini kalian nggak belajar. Kenapa Pak? Kalian cukup mencuci piring di rumah, atau mencuci pakaian di rumah. Mencuci pakaian, ya, cuci pakaian kalian, dan setelah itu tuliskan langkah-langkah kalian mencuci pakaian. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua, berkaitan dengan social distance, anak-anak perlu belajar bagaimana pentingnya belajar social distance. Saya bikin sebuah video yang pernah saya ambil dari YouTube. Anak-anak kemudian tonton, dan setelah itu tolong kamu ceritakan pesan apa yang terdapat di video tersebut. Hari ketiga, saya ajak anak-anak untuk lihat lingkungan rumah kamu sekeliling. Kalau kamu kotor, silakan ambil sapu dan bersihkan. Hari ini kamu belajar membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Kemudian anak bersama-sama bekerja, dan kalau kalian punya pulsa silakan difotokan. Saya melihat anak-anak bekerja sambil tersenyum, ada yang mencuci, ada yang membersihkan halaman, dapur, dan sebagainya. Hari berikutnya tugas yang sama, masih belajar soal di rumah. Anak-anak saya minta untuk nanti kalian ketemu orang tua kamu, kalian tanyakan pekerjaan orang tua kamu dan bagaimana orang tua kamu bekerja. Tolong orang tua kamu jadi dianggap sebagai orang yang bercerita tentang pekerjaannya. Oh seperti itu? Iya silakan. Nah disitulah muncul hal-hal yang saya kaget. Pak, gimana sih Pak? Ibu saya nggak bekerja, ayah nggak bekerja. Saya tercengang, berpikir bahwa selama ini PJJ ada anak-anak terenggut pekerjaan orang tuanya. Kalau gitu, kamu boleh lewat ini, nggak perlu. Kamu ceritakan saja hal yang lain. Dan hari berikutnya adalah hari di mana anak-anak harus memasak. Kebetulan kalian masak masakan yang kalian bisa aja, yang di rumahnya ada. Lalu apa? Nanti kalian ceritakan juga apa yang telah kalian pelajari hari ini tentang masakan apa yang. Iya Pak, ada anak yang cerita katanya Pak saya memasak karena ibunya akan ke pasar, akan ke ladang. Hari ini saya bantu orang tua saya memasak, alhamdulillah. Dan hari yang terakhir adalah hari di mana anak-anak akan berefleksi. Sekalian selama beberapa hari ke depan itu tolong kalian tuliskan. Ceritakan bagaimana kalian punya pengalaman baru mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah. Itu ceritakan kalian semuanya. Lalu apa rasanya kalian bisa membantu orang tua Pak? Demikianlah beberapa hari saya berikan tugas buat mereka, dan mereka tampak senang, mereka bergembira. Dan setelah itu saya minta kalian tuliskan tugasnya di buku, dan nanti bukunya akan dikumpulkan menjadi buku proyek. Anak-anak dan orang tua juga menyambut dengan gembira.
Salam guru belajar, ayo belajar bersama. Mengajar itu seperti naik roller coaster. Kita sering terkaget-kaget tiba-tiba oleh hal yang datang tiba-tiba juga. Termasuk datangnya COVID-19 ini. Kita tiba-tiba akrab dengan pembelajaran daring. Padahal salah satu murid saya pernah bilang, bagaimana bisa daring? Membuka Instagram dari kelas saja susah, apalagi dari rumah yang sinyalnya kadang hilang, kadang muncul. Bahkan, beberapa guru pun mulai kebingungan dengan teknologi yang harus dipakai. Mereka berkata, saya bisanya cuma WA. Ya sudah deh, saya akan memberikan materi, kemudian memberikan tugas saja. Dan ini diamini oleh sebagian besar guru di sekolah. Saya termasuk lambat dalam merespon karena saya tidak tahu harus menggunakan apa dan harus bagaimana. Beberapa hari saya memperhatikan di sosial media saya, banyak anak-anak yang stres karena mereka tiba-tiba ketiban tugas yang banyak sekali. Juga tentang orang-orang tua yang ikut stres karena harus mengawasi anaknya belajar di rumah. Juga tentang kuota yang selalu habis dan sinyal yang tidak bersahabat. Akhirnya, saya memutuskan bahwa saya harus mengajar seperti biasa, tapi dengan mode daring. Kemudian saya masuk ke dalam grup WhatsApp kelas, saya sapa anak-anak saya di sana, saya menerangkan, saya memberikan pelatihan, mereka mengerjakan LKS seperti yang saya perintahkan, dan kemudian saya panggil beberapa anak untuk membahasnya. Dan respon mereka cukup senang. Mereka senang karena saya tidak memberikan tugas. Dan saya cukup senang karena saya merasa saya sudah mengajar. Tapi lama-lama, murid-murid semakin berkurang. Mereka datang di awal, kemudian menghilang di akhir seperti asap. Ada apa ya? Kemudian saya tersadar bahwa saya mengajar tanpa memperhatikan kondisi murid saya. Saya tidak bertanya apa permasalahan mereka ingin belajar pembelajaran seperti apa, dan kondisi mereka di rumah. Saya hanya mengajar begitu saja, langsung mengajar, karena menurut saya pembelajaran daring ya seperti itu, berikan dan tinggalkan, berikan dan tinggalkan. Pantas saja murid menjadi jenuh dan bosan, karena mereka seperti mengerjakan tugas biasa, diberikan dan ditinggalkan. Akhirnya, saya menyusun daftar pertanyaan berisi permasalahan-permasalahan mereka di rumah sepanjang pembelajaran jarak jauh. Dari respon yang saya dapat, saya menjadi tahu bahwa murid-murid saya tidak suka mendapat tugas membuat video, dan bahkan mereka juga tidak suka dengan tugas-tugas yang mereka harus belajar sendiri di rumah. Mereka lebih suka pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang membuat saya terharu, mereka bilang, "Miss, kita rindu Miss Niken." Akhirnya, dari respon ini, saya membuat dan merancang pembelajaran yang low bandwidth agar semua siswa saya bisa mengaksesnya, dan tentu saja masih tetap menyenangkan dan bermakna. Saya masih tetap mempergunakan WhatsApp Group, tapi saya berusaha memakainya dengan cara belajar untuk memaksimalkannya. Saya belajar dari jurnal, saya belajar dari internet, dan saya juga bertanya pada rekan-rekan guru yang lain, hingga saya benar-benar bisa memakai WhatsApp ini untuk mengajar. Banyak sekali yang bisa saya lakukan dengan WhatsApp ini. Contohnya, saya bisa mengetahui perasaan murid saya di awal pembelajaran dengan cara emoticon yang mereka kirimkan, sekaligus mengetahui kehadiran mereka. Kemudian saya juga bisa mengajar mempergunakan video saya sendiri, kemudian saya bisa merekam suara saya, dan kita berdiskusi tentang materi. Dan uniknya lagi, di tengah-tengah kita tetap bisa melakukan ice breaking
dengan cara menebak judul lagu, nama kota, atau judul film dengan mempergunakan emoticon. Dan saya juga masih bisa melakukan diskusi kelompok dalam kelompok-kelompok kecil. Saya membagi mereka ke dalam kelompok kecil dan mereka berdiskusi di sana. Dan saya masuk di dalamnya untuk memantau. Dan hasilnya luar biasa sekali. Anak-anak senang sampai mereka melupakan waktu. Kemudian saya juga bisa memakai WhatsApp ini digabung dengan permainan. Seperti permainan scavenger hunt, yaitu permainan yang membuat anak-anak berkeliaran di rumah, kemudian mereka mencari barang-barang dan berfoto selfie. Padahal sebenarnya mereka sedang belajar grammar. Salah satu murid saya bahkan pernah bilang, ini pembelajaran daring. Kok seperti pembelajaran biasa, seru banget. Saya mau kalau seperti ini tiap minggu. Dan untuk penilaian, saya pun masih bisa berkolaborasi dengan guru lain. Contohnya, guru kewirausahaan. Kita membuat proyek bersama yang berdasarkan bakat, minat, dan hobi anak-anak itu. Dan hasil dari pembelajaran ini sungguh luar biasa. Mereka tidak bosan karena pembelajaran berlangsung interaktif. Tentu saja jumlah yang membolos semakin berkurang. Dan yang membuat saya meleleh lagi, di akhir saya sering sekali mendapat pesan yang seperti contohnya, "Miss, pembelajarannya seru sekali, minggu depan lagi ya." Atau, "Miss, terima kasih ya, saya jadi ngerti materinya padahal saya tidak merasa saya sedang belajar." Nah, rekan-rekan guru sekalian, teknologi itu bukanlah segalanya. Semua tergantung bagaimana cara kita mempergunakannya dan untuk apa kita menerapkannya. Yang paling tahu murid kita sendiri adalah kita, para guru. Be creative, be motivated. Pada akhirnya, pembelajaran jarak jauh itu bukanlah tentang teknologi, tapi tentang kita, para guru. Salam guru belajar, ayo belajar bersama. Saya senang sekali mengajar, bertemu dengan murid di kelas, dan mengajaknya mengobrol hal apapun membuat saya candu. Namun, pandemi datang menghancurkan segalanya. Padahal, saat itu, kami sedang belajar tentang materi debat, yang mana jika pembelajaran itu diterapkan di kelas, pasti hasilnya akan seru. Awal pembelajaran jarak jauh membuat saya masih meraba-raba. Ya, saya kebingungan. Bagaimana ya pembelajaran jarak jauh itu?
1 minggu diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, saya mendengar keluhan dari berbagai siswa saya. Sinyal di rumah yang selalu up down, kuota yang sering habis, bahkan banyak murid saya yang mengeluhkan HP mereka tidak bisa mendownload aplikasi baru. Tantangannya luar biasa sekali mengajar pembelajaran jarak jauh ini. Saat itu, saya langsung memutar otak dengan cepat. Ya, saya mencoba untuk menghubungi ketua kelas di setiap kelas yang saya ajar. Saya meminta ketua kelas di setiap kelas yang saya ajar untuk membuat WhatsApp group khusus mata pelajaran yang saya ambil. Setelah dibuat WhatsApp group, saya mengajak ngobrol dengan murid saya mengenai keluhan mereka tentang pembelajaran jarak jauh ini. Bu Dina, saya stres, Bu. Banyak tugas tiap hari. Bu Dina, sinyal di rumah saya up down, Bu. Bu Dina, HP saya udah tidak bisa untuk download aplikasi baru. Ya, begitulah yang dikeluhkan oleh murid saya. Akhirnya, saya membuat kesepakatan belajar dengan murid saya. Kami menyepakati melakukan pembelajaran jarak jauh ini menggunakan WhatsApp group. Dan murid-murid saya menginginkan pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya sekedar diberi materi kemudian diberikan tugas. Ini tantangan yang luar biasa buat saya. Bagaimana mengajar jarak jauh dengan tetap menyenangkan dan bermakna. Setelah saya mengetahui kondisi murid, akhirnya saya jadi lebih semangat untuk mengajar. Ya, saya memulai pembelajaran dengan memahami kondisi murid. Kami memulai belajar tentang materi debat. Saya mengaitkan mata pelajaran debat dengan kondisi saat ini. Tema debat yang saya ambil yaitu tentang seberapa pentingkah social distancing itu diterapkan. Ya, saya mengajak murid-murid saya untuk mengungkapkan pendapatnya dari berbagai sudut pandang mengenai tema tersebut. Seru sekali memang, murid di WhatsApp group semuanya interaktif. Setelah murid belajar mengungkapkan pendapatnya dari berbagai sudut pandang, saya kemudian mengajak murid untuk terlibat langsung dalam suatu proyek. Proyek yang saya berikan ini bukan tentang mengerjakan soal atau mengerjakan latihan, namun berupa sosialisasi yang diberikan murid untuk masyarakat. Proyek ini dikerjakan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Mereka bebas memilih tantangan untuk mengerjakan proyek tersebut. Misalnya saja, murid yang suka dengan gambar, mereka akan mengerjakan proyeknya dengan cara menggambar. Murid yang suka dengan lagu, mereka akan mengerjakan proyeknya dengan cara membuat lagu. Bahkan ada juga murid saya yang suka desain, mereka membuat infografis untuk mensosialisasikan pencegahan COVID-19 ini. Setelah mereka mengerjakan proyek tersebut, kemudian proyek itu mereka publikasikan melalui sosial media masing-masing. Hasilnya sungguh luar biasa, di luar dugaan saya. Saya sangat senang sekali dengan apa yang dihasilkan oleh murid. Saya tidak menyangka bahwa murid-murid saya bisa mengerjakan proyek itu. Di akhir pembelajaran, saya mengajak murid-murid saya untuk melakukan refleksi. Banyak murid yang mengatakan senang, walaupun belajar hanya menggunakan WhatsApp group. Mereka tetap bisa belajar, menyatakan pendapatnya, dan berdiskusi. Dalam hal ini, saya banyak belajar. Ternyata, pembelajaran jarak jauh itu bukan tentang secanggih apa teknologi yang digunakan, namun tentang bagaimana guru bisa memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan muridnya. Salam guru belajar, mari belajar bersama.
Mengajar di SLB artinya saya harus siap dengan murid yang beragam. Perbedaan individual setiap murid kadang-kadang terlalu tinggi, padahal berada pada satu kelas yang sama. Lalu pandemi datang, murid-murid belajar di rumah. Karena tidak ada persiapan, saya memberikan pembelajaran seperti di kelas. Materinya mengikuti pembelajaran sebelumnya, ditambahkan dengan materi-materi tugas kemandirian, yaitu mencuci piring, mencuci baju, membantu memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Tugas-tugas saya berikan setiap pagi melalui WhatsApp grup kelas. Anehnya, separuh dari jumlah murid tidak pernah mengirimkan hasil pembelajaran. Padahal setiap pagi saat saya memberikan tugas, orang tua selalu mengatakan, "Siap Bu Amel, terima kasih tugasnya." Tapi saya tunggu sampai hari berikutnya, tugas-tugas itu tidak pernah ada. Semakin lama, komunikasi di grup WhatsApp kelas semakin lemah. Sedikit sekali orang tua yang merespon. Padahal saya membutuhkan bukti bahwa murid tetap belajar di rumah. Orang tua juga protes. "Bu, kok tugasnya mencuci? Kalau gini kan anak saya tidak belajar." Orang tua masih merasa bahwa belajar itu membaca, menulis, dan berhitung. Tantangan datang lagi ketika salah seorang murid harus dititipkan di rumah neneknya. Kondisi nenek tidak dapat membaca dan tidak memiliki HP Android. Wah, komunikasinya menjadi sangat sulit. Saya kebingungan. Bagaimana sih seharusnya pembelajaran jarak jauh? Bagaimana cara saya menjangkau murid-murid? Apa materi yang harus saya berikan kepada murid-murid? Kemudian saya melakukan refleksi. Kira-kira apa ya penyebab kelas saya sepi? Lalu saya mulai belajar. Saya ikuti berbagai webinar, saya bertanya kepada guru-guru senior, dan saya mengobrol dengan rekan-rekan guru yang lain. Ternyata ada satu hal penting yang belum saya lakukan. Saya belum melakukan asesmen. Saya segera melakukan asesmen non-kognitif. Apa itu asesmen non-kognitif? Asesmen non-kognitif merupakan cara untuk mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan dan sosial murid selama belajar di rumah. Datanya meliputi siapa saja pendamping murid belajar di rumah, kapan waktunya murid belajar ketika di rumah, aktivitas apa yang disukai murid ketika belajar di rumah, dan yang penting harapan orang tua terhadap anaknya. Dari hasil asesmen tadi, saya dan orang tua membuat kesepakatan-kesepakatan. Sebagai contohnya, kesepakatan untuk mekanisme pengambilan tugas bagi orang tua yang kesulitan mencetak tugas. Selain itu, kesepakatan untuk pengumpulan tugas. Jadi, saya tidak selalu menuntut tugas harus selesai hari itu juga. Sifatnya fleksibel. Dan itu ternyata membuat orang tua lebih nyaman. Kemudian, untuk murid yang berada di rumah nenek, saya aktif berkomunikasi dengan ibunya. Saya sepakat dengan ibu murid tersebut bahwa tugas-tugasnya berupa kegiatan yang dekat dengan situasi murid di rumah nenek. Neneknya memiliki kambing, sehingga tugas-tugasnya berupa mencari makan untuk kambing, ikut membersihkan kandang kambing, menggembala kambing, bahkan murid tersebut juga melakukan tugas mencari kayu bakar. Karena kayu bakar merupakan bahan baku untuk aktivitas nenek memasak. Bagaimana dengan bukti-bukti pembelajaran murid tersebut? Untunglah ada salah seorang tetangganya yang berbaik hati yang mau memfotokan kegiatan-kegiatan murid tersebut saat belajar di rumah nenek. Dari hasil asesmen, saya menjadi lebih memahami kondisi murid. Berkat asesmen juga, saya dapat meluruskan miskonsepsi orang tua tentang belajar, berperan aktif dalam setiap kegiatan di rumah, dan bermanfaat bagi orang lain merupakan proses belajar yang sesungguhnya.
Secara berkala, saya juga meminta umpan balik dari orang tua tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Salah satu prinsip penting dalam belajar di rumah adalah jangan sampai tugas-tugas dari guru merepotkan orang tua. Pandemi ini memang membuat semuanya tidak mudah. Tapi kita sebagai guru harus selalu belajar agar semua pihak merasa nyaman untuk terus belajar. Salam guru belajar, ayo belajar bersama.